Jawa Tengah, ya, PJ Bupati sebagai pimpinan provinsi tertinggi harus menentukan sikap. Ratusan buruh memadati depan kantor Gubernur Jateng. Bendera besar hingga pengeras suara dibawa oleh para buruh. Menggebu-gebu para buruh menyerukan tentang UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota, UMSK. Hujan lebat yang mengguyur kota Semarang pun tak dihiraukan para buruh saat menggelar aksi. Tuntutan tersebut berisi tentang penetapan UMK yang seharusnya didasari kebutuhan hidup layak, KHL. Kemudian penetapan UMK berdasarkan rekomendasi upah minimum sektoral provinsi, UMSP, dan UMSK dari kabupaten kota di Jateng. Kita menuntut pemerintah Jawa Tengah, ya, PJ Bupati sebagai pimpinan provinsi tertinggi harus menentukan sikap, harus menentukan angka, ya. Mau ngapain? Apa tujuan kita? Bangun. Kita akan upahnya dengan perusahaan kerukukan, kawan. Hari ini kita aksi di depan Gubernur Jawa Tengah. Itu tuntutannya adalah penetapan upah UMK itu berdasarkan mempertimbangkan KHL. Kemudian yang kedua, tetapkan UMSP dan UMSK yang sudah direkomendasikan oleh kota kabupaten di masing-masing daerah terkhusus di Jawa Tengah. Kemudian ini kami itu yang hadir di sini untuk sama-sama mengawal mengenai UMK dan UMSK. Itu. Dari buruh kira-kira UMP kemarin yang sudah ditetapkan kurang apa gimana, Mas? UMP 6,5%. Kalau UMP menurut kita 6,5% itu kurang. Karena kita melihat jika itu disinkronkan dengan KHL yang ada di Jawa Tengah, rata-rata KHL di Jawa Tengah itu ada 3.126.000-an. Tapi itu rata-rata ya. Tapi UMP itu baru menyentuh angka 2.164 atau berapa itu. Jadi itu jauh dari kata layak untuk upah terendah pun di Jawa Tengah. Itu masih sangat terlalu rendah. Gitu. Makanya harapan kami adalah kemarin itu mengenai UMP itu ya kisaran naiknya itu di angka 2.900-an. Intinya pengennya UMK nanti naik berapa persen? Kalau UMK kita berapa persen itu dari tahun lalu? Ada macam-macam. Kalau kita itu ada yang anggotanya di Kabupaten Tegal itu naiknya sekitar 64%. Harusnya ketika itu melihat proporsionalitas terhadap KHL. Yang ada di Semarang itu 27%. Yang ada di Semarang 24%. Itu harusnya ketika itu menilik mengenai kembali kepada proporsionalitas terhadap KHL. Ada sentimen negatif nih, Jawa Tengah paling rendah terkait upah buruh gitu. Tanggapannya gimana untuk sekarang dan besok kan ada PPN dan segala macam yang tambah besar gitu. Ya kalau sering diejek memang kami tersinggung ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi memang posisi kami itu ya seringkali kami turun ke jalan dari buruh itu karena kepingin mendongkrak apa yang menjadi ejekan selama ini. Karena di mana posisi Jawa Tengah terutama Banjarnegara sampai sekarang itu masih ranking 1 dari bawah seluruh dunia bahkan kalau kami bicara. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.